Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah satu minggu lagi kita akan bertemu dengan sang kekasih yang dirindukan, tapi seringkali juga diabaikan ketika datang. Kenapa saya mengatakan begitu? Kita ini sekarang, seperti yang tadi saya bilang, ada euforia spiritual yang luar biasa, ingin bertemu dengan Ramadan. Tapi apa iya sih nanti kalau Ramadan kemudian kita memberikan apa yang disukai Ramadan? Saya mau tanya, benar kita menganggap sekarang sedang 5 hari lagi, taruhlah misalnya kita sudah lama, selama setahun kita menantikan kekasih yang akan datang, namanya Ramadan, sang kekasih kita itu. Nah, kekasih kita ini akan datang dan kita sekarang sudah mulai berlomba-lomba itu biasanya. Nanti mungkin 1 atau 2 hari sebelum Ramadan itu saya biasanya HP saya itu sudah nggak berhenti berdering. Ya, ada teman handai tolan berlomba mengirimkan dering pesan pendek yang berisikan kata-kata mutiara yang indah gitu ya. Umat muslim sedunia rata-rata menyambut Ramadan dengan satu euforia yang luar biasa. Saya sih husnudon aja bahwa mudah-mudahan itu benar-benar sesuai nuraninya. Cuma kalau kita bedah ya dulu ya, supaya kita nanti nggak kecilin, supaya satu semangat bersama untuk ingin bertemu Ramadan ini nanti benar-benar termaknai secara substansial. Coba kita lihat, puasa itu dulu di dalam bahasa Arab disebut saum ya. Jadi saum atau asyam yang arti awal itu menahan diri. Saum artinya menahan diri. Nah, puasa secara umum itu dikenal sebagai satu usaha menahan diri untuk tidak makan dan minum, tidak berhubungan suami istri, dan tidak melakukan hal yang dilarang dalam puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Semua orang tahu itu common terminologinya begitu, definisinya begitu. Nah, tetapi sebenarnya di dalam puasa atau asyamu itu mengandung makna yang lebih dalam, tidak sekedar dari menahan lapar dan dahaga, tetapi sebenarnya ada di dalamnya menahan diri dari segala sifat buruk, menahan diri dari segala sifat yang merugikan orang lain, menahan diri dari segala sifat yang tidak disukai oleh Allah, khususnya tidak disukai oleh bulan Ramadan. Nah, ini yang kadang tidak dapat gitu, sehingga ada satu hadis yang menyatakan bahwa ada orang nanti di akhirat yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali dahaga dan lapar itu. Kenapa? Karena yang ditahan hanya dahaga dan lapar, sementara hal-hal lain nggak ditahan. Dahaga dan lapar memang nggak makan, tapi masih suka ngerumpiin tetangga, masih suka swil atau ngebully orang yang lewat di depan rumah, masih suka menggunjing teman dan sahabat, apalagi di bulan puasa kemudian masih juga melanjutkan hobi korupsi misalnya. Ya itu akhirnya puasanya hanya dicatat puasa yang menahan lapar dan dahaga. Nah, ini padahal kita sekarang ini sedang merindukan Ramadan. Kita tahu apa yang disukai Ramadan, apa yang tidak disukai Ramadan. Wajarnya kalau kita memang merindukan sang kekasih itu datang, begitu kekasih datang, kira-kira kita menyediakan sesuatu yang disukai enggak? Kira-kira kita akan mati-matian untuk meninggalkan apa yang tidak disukai? Nah, kalau euforia ini benar, harusnya kita ini sudah mulai list tuh. Apa ya kira-kira yang tidak disukai kekasih Ramadan? A, B, C, D. Apa ya kira-kira yang disukai Ramadan? A, B, C, D. Nah gitu. Kita udah mulai ngelis tuh. Yang tidak disukai Ramadan, ngegunjing. Yang tidak disukai Ramadan, berbicara hal yang tidak perlu. Yang tidak disukai Ramadan, saling menghina. Yang tidak disukai Ramadan, menyebar hoaks. Yang disukai Ramadan apa? Tahajud, baca Quran, tilawah, iktikaf. Nah, ini yang mulai kita list, sehingga apa? Kita benar-benar menyambut Ramadan dengan tangan terbuka with the big love,
tapi tidak hanya love-lovean, tapi love yang benar-benar dibuktikan melalui pelayanan. Apa yang disukai Ramadan. Nah, ini yang harus. Kenapa? Karena sekali lagi dalam Islam itu praktek puasa itu di bulan Ramadan khususnya itu menuntut pemahaman yang lebih luas dari sekedar tidak makan dan minum. Kita tahu di agama-agama lain juga ada itu bentuk-bentuk ritual semacam puasa, baik di Kristen, di Katolik, di Hindu, di Buddha, ada itu. Meskipun mungkin tata caranya berbeda, tapi saya rasa sesungguhnya niatan atau substansinya sama, yakni mencoba untuk detoksifikasi hati. Bagaimana kita benar-benar bisa menahan diri, tidak saja bagaimana mengelola nafsu wadak manusia jasad ini, tetapi juga bagaimana mengendalikan ego insaninya yang berupa hati tadi. Nah, ini itu dalam bahasa Arab asyamu, yang artinya juga menahan diri. Nah, kalau dalam bahasa Jawa, biasanya saya orang Jawa, biasanya kita sebut dengan poso. Poso ini bahkan di dalam urutan bulan di dalam bulan Jawa itu, kalau bulan Ramadan disebut bulan poso. Karena di bulan tersebut hampir sebulan penuh orang Jawa yang mayoritas muslim menjalankan ibadah puasa. Bahkan ketika saya dulu masih kecil, bulan poso itu kan diliburkan sebulan penuh ya, jadi sehingga memiliki aura tersendiri untuk membuat semua pihak itu benar-benar menahan diri, bukan karena regulasi atau karena dipaksa oleh sana sini, tapi benar-benar karena kesucian hati. Dulu puasa itu mampu menggerakkan hati para pemilik warung untuk tutup di siang hari secara sadar loh ya, bukan karena dipaksa. Juga kemudian sehingga di desa saya terutama itu benar-benar kerasa gitu. Kita puasa itu benar-benar waktu kecil saya itu susah kalau mau moka itu mokel itu apa ya? Ya berhenti di tengah jalan ketika puasa. Susah, kenapa? Nggak ada warung, nggak ada apa itu. Kalaupun ada orang yang bandel-bandel itu ya di tempat-tempat yang hampir sulit dijangkau oleh orang. Nah, uniknya kalau kita dilihat terutama poso tadi, itu ada sesuatu yang terbalik. Poso itu seringkali dibikin plesetan juga, dibikin kata-kata terbaliknya. Di Jawa itu poso itu disebut dengan nopo-nopo kerso, yang artinya apa saja mau. Kebalikan sama sekali dari atau pengertian 180 derajat dari apa yang aslinya, pengertian aslinya yang menahan diri. Nah, poso ini kadang diplesetkan po nopo-nopo so kerso, jadi apa saja mau, apa saja dimakan, apa saja dilahap. Nah, jangan sampai puasa yang artinya asyamu, poso yang artinya menahan diri, lalu berbalik menjadi poso yang artinya nopo-nopo kerso. Itu bisa jadi loh, bisa terjadi. Jadi paradigma poso ini jangan sampai terjadi, karena kalau terjadi lalu materi menjadi sesuatu yang sifatnya utama, menghalalkan segala cara, yang dagang, yang termasuk korupsi, bisa malah merajalela. Kalau dulu kita kecil itu seringkali diajarin gini, nek wayahe poso itu setan dikerangkeng, katanya gitu. Kalau puasa itu setan dikerangkeng semua, katanya. Tapi malah kadang-kadang kalau pas puasa juga kita masih waktu kecil masih sering takut hantu juga. Berarti sebenarnya dikerangkeng enggak setannya? Setan dikerangkeng itu adalah dikerangkeng oleh diri kita sendiri. Bukan kemudian dikerangkeng lalu setan tidak pernah menggoda manusia, enggak. Ya kita sendiri yang mengkerangkeng setan. Ketika kita bisa menahan diri, setan tidak bisa menggoda kita, itu loh. Sehingga apa? Khawatirnya kalau tidak benar-benar dipahami dulur, itu nanti fenomena poso itu benar-benar justru membuat orang-orang yang berkedudukan lumayan lalu melakukan tindak korupsi tanpa malu dan tanpa basa-basi sekarang itu, karena orang yang melakukan itu juga masih bisa dada-dada di layar kaca, maka
Ini yang kita khawatirkan, terutama di era yang seperti ini. Sehingga optimisme harus dibangun nih. Optimisme bahwa Ramadan itu menyenangkan meskipun situasinya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, mungkin inilah jawaban kenapa satu titik coronavirus ini bisa membuat kita sadar bahwa praktek-praktek nopo-nopo kerso itu harus benar-benar diberangus. Kita benar-benar harus mulai meminggirkan selama 1 bulan besok itu untuk reduksi segala yang selama ini liar, lalu detoksifikasi atau pemurnian hati dari racun-racun duniawi. Ayo kita coba rencanakan itu. Jadi kita bangun optimisme, mudah-mudahan si wabah segera pergi sehingga kita bisa menjalani Ramadan ini dengan benar-benar khusyuk, tidak disibukkan hanya acara bukber, apalagi acara 10 hari menjelang hari raya lalu seluruh mal-mal penuh kayak gitu kan, nggak mungkin. Karena apa? Sama terpaksa tapi tidak apa-apa. Ada satu manfaat dari keterpaksaan itu. Nah, saya percaya dan saya juga optimis, husnudzan, positive thinking, bahwa Ramadan ini selalu kita punya celah untuk optimis. Celah itu adalah niat untuk berubah. Jadi izinkan saya untuk melihat euforia spiritual yang sekarang sedang muncul di kalangan dulur-dulur muslim itu sebagai good capital atau modal bagus untuk kita benar-benar menjalani atau menyambut sang kekasih ini dengan bagus. Setidaknya semua orang akan tergantung niat, sehingga jika tekad telah bulat, apapun bisa dibuat, termasuk perubahan pada sesuatu yang seolah tidak mungkin. Satu kata poso ini bisa mendorong seseorang untuk melakukan hal yang mustahil dilakukan di luar bulan puasa. Di luar bulan puasa siang hari, boro-boro kok disuruh berhenti, suruh ngurangi aja lo tidak bisa. Tapi poso memiliki satu power yang luar biasa untuk kemudian menjadikan seseorang gitu. Nah, ini kan berarti satu kata yang menumbuhkan niat kuat untuk memaksa diri, menahan diri untuk tidak melakukan hal dalam tanda kutip yang tidak bermanfaat tadi. Jadi ada tambahan positif. Nah, itu yang kita coba pupuk mulai sekarang. Nah, bahwa niat yang kuat untuk merubah diri itu membentuk satu tekad seolah-olah apa yang sulit diberantas itu bisa diselesaikan dengan tuntas itu. Kita optimis. Jadi di tengah pesimisme, di tengah kegalauan kita optimis bahwa nanti bulan puasa, di saat kita benar-benar blank, di saat kita benar-benar kosong, proses penghilangan racun itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Perilaku-perilaku budaya jelek yang menggerogoti bangsa ini mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti bisa hilang tuh. Nah, makanya pakai euforia yang tadi benar-benar merindukan itu sebagai trigger, sebagai pelatuk untuk benar-benar nanti boom, kita benar-benar jadi the new person, benar-benar manusia yang baru. Kenapa? Kekasih ini tidak sekedar punya kelembutan rahmah, tapi kekasih yang bernama bulan Ramadan ini memiliki satu power yang luar biasa jika kita benar-benar mendekapnya, benar-benar menyublimasikan ke dalam niat-niat baik kita untuk kemudian menjadi satu nutrisi perubahan diri, perubahan individu yang harapannya setelah perubahan individu itu nanti menjadi banyak, akan terjadi perubahan kolektif untuk bangsa ini ke depan. Ayo kita sambut bulan Ramadan tidak dengan wajah murung, meskipun kita dalam keadaan dirundung susah. Ayo kita sambut Ramadan sang kekasih kita dengan wajah cerah. Gus, tapi kantong lagi kempes Allah. Kan baru tahun ini, tahun-tahun kemarin nggak kempes, ya kan? Kita jangan terlalu banyak mengeluh. Saya tahu banyak dulur-dulur di luar sana yang
menderita, tapi justru itu peluang untuk kita yang tidak terlalu menderita untuk berbagi toh. Sementara dulur-dulur yang menderita, kita doakan semoga Allah memberikan jalan keluar. Tidak hanya berdoa, tapi ayo kita ulurkan tangan. Ayo kita sambut Ramadan ini dengan banyak berbagi. Itulah apa? Bersolek kita. Itulah make up kita. Itulah dandanan kita menyambut sang kekasih. Dengan cara apa? Banyak tadi. Menoleh ke kanan ke kiri, melihat tetangga kita, melihat sahabat kita, telepon tuh sahabatnya. Kayaknya sahabatku yang itu kalau kayak gini dia kan cuma jualan harian tuh, dia kan karyawan tuh. Telepon. Gimana coba? Pastikan bagaimana botean beras mereka, gentong logistik mereka ada enggak? Kalau kita ada, ayo berbagi. Jadi sambut Ramadan dengan itu. Jangan malah kemudian berubah menjadi nopo-nopo kerso yang tadi, yang berarti liar dan rakus tadi. Ya, Ramadan telah tiba, kewajiban kita untuk tidak saja sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi kewajiban juga dari menahan diri dari sifat tamak dan rakus selama sebulan penuh. Itu sebagai latihan untuk kemudian nanti bulan setelah puasa setahun penuh biar kita juga bisa menahan diri itu. Jadi kita harapkan Ramadan nanti datang itu bisa menjadi mesin nilai tambah, di mana merubah nopo-nopo kerso menjadi poso yang nopo-nopo wedi dosa. Nah ini poso yang nopo-nopo kerso apa saja mau menjadi poso yang nopo-nopo wedi dosa apa saja takut dosa, sehingga ada tumbuh sifat wirai, sifat yang hati-hati, sifat yang very carefully, suatu yang membuat kita selalu berpikir dengan 1000 kali berpikir sebelum bertindak sekali. Tumbuhkan niat dan tekad yang bulat bahwa kita akan tirakat. Insya Allah kita akan kuat. Tirakat insya Allah kita kuat. Gelorakan dalam hati kita niat ingsun poso. Marhaban ya Ramadan. Demikian dulur yang bisa saya sampaikan kajian pada malam hari ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk seluruh dulurku dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Saya ucapkan keprihatinan yang mendalam. Saya juga berharap senyum kita ayo kita rekahkan. Meskipun di tengah kesedihan, jangan malah dibuat lebih sedih lagi dengan wajah yang ini. Meskipun wajah saya yang nggak terlalu bisa ini juga, tapi saya coba untuk bukan kemudian meremehkan penderitaan ya, tapi kita mencoba untuk menyemangati kehidupan dengan menebarkan senyum dan menumbuhkan optimisme. Semoga Ramadan benar-benar kita niati dengan niat ingsun poso, niat ingsun berubah. Semoga wabah ini segera pamit dari kita dan kita menyambut Ramadan dengan penuh berkah, penuh kedamaian dan penuh persaudaraan. Terima kasih. Semoga Allah meridhai pertemuan kita pada malam hari ini. Dan jika ada pertanyaan silakan ditulis di komen. Insya Allah setelah ini nanti akan saya jawab dan kita tersambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.